Kalau kita benar-benar bisa, fahuwa hasbuh tuh. Kalau hati kita benar-benar tergantung sama Allah, itu api yang panas bisa jadi dingin. Kok bisa jadi dingin? Iya, karena Nabi Ibrahim alaihissalam benar-benar hanya tergantung kepada Allah. Sampai ketika malaikat menawarkan pertolongan dan bantuan, apa kata Nabi Ibrahim? Amma anta fala. Adapun engkau wahai malaikat, saya nggak punya urusan dengan kamu. Saya hanya tawakal kepada Allah. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Cukuplah saya bergantung kepada Allah dan dia sebaik-baik tempat bergantung. Langsung Allah turunkan, ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadikanlah dingin dan nyaman. Bardan wasalaman, dingin dan nyaman. Bukan hanya dingin. Kalau dingin bisa mati beku. Dingin dan nyaman. Dalam riwayat itu baju semua kebakar. Hanya jasad Nabi Ibrahim yang nyaman di sana. Tawakal sama Allah. Kenapa kita nggak yakin? Malakum la tarjuna min Allah. Kenapa Anda nggak berharap sama Allah Subhanahu wa taala? Oleh karena itu hadirin sekalian, ketika kita melihat bagaimana para ulama mulai buku mereka dengan bismillah, lalu Al-Imam Ibnu Jamah mengatakan bihi taufiki, dan hanya dengannya, bihi taufiki, hanya Allah yang bisa kasih taufik kepada diriku. Ini kan dalam ilmu balaghah, takdim mahaku ta'khir bihi taufiki. Jar majrurnya di depan. Artinya hanya Allah tuh yang bisa kasih taufik kepada saya sehingga buku ini jadi. Akhirnya bayangkan beliau menulis ini di masa abad ke-7 dan awal abad ke-8, sekarang di 1439 kita nikmatin buku beliau. Antum bayangin pahalanya kayak apa? Pahala buat beliau. Karena diberkahi. Kenapa berkah? Itu kan bismillah kan berkah. Bismillah kan minta pertolongan, minta keberkahan, berkah. Sampai sekarang eksis buku ini. Padahal zaman belum nggak ada royalti, nggak ada penerbit, nggak ada yang ngejagain. Sampai hari ini kita nikmatin. Dan itu pahala buat beliau. Dan sekali lagi, ini bukan karena pribadi beliau, tapi karena kunci yang beliau gunakan, dan kunci itu ada di depan kita. Kunci itu tawakal, kunci itu meminta pertolongan, dan Allah sudah ajarkan kepada kita tiap hari. Allah wajibkan kita baca 17 kali dalam sehari. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Kenapa sih Allah masukkan konsep ini ke surat Al-Fatihah? Lalu Allah melalui lisan nabinya mengatakan la salata biman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat yang sah bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Pastikan ada sesuatu hadirin. Pastikan ada pesan. Pastikan ada message dari sini. Kenapa konsep ini disuruh untuk dibaca berulang-ulang kali? Minimal 17 kali. Itu kalau kita nggak sholat sunnah. Tapi antum yang sholat sunnah, sholat duhanya berapa rakaat, tahajudnya luar biasa, lalu rawatibnya bisa puluhan kali kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya apa? Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Al-Imam Tabari dalam kitab tafsirnya, beliau mengatakan kenapa konsep ini memiliki dua penggalan. Karena yang pertama tujuan kita beribadah. Iyyaka na'budu itu ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dalam surat Ad-Dzariyat ayat 56. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi iyyaka na'budu itu tujuan hidup kita. Lalu penggalan kedua wa iyyaka nasta'in itu jalannya. Artinya Anda tidak akan bisa beribadah kepada Allah. Anda tidak akan bisa husnul khatimah kecuali Allah tolong Anda. Dan Allah tidak akan tolong Anda dengan maksimal kecuali Anda meminta dan meminta pertolongan kepadanya. Dan itulah makna wa iyyaka nasta'in.
Ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita akan lanjutkan di pekan depan biidznillah ta'ala. Dan sekali lagi saya pribadi lebih memilih kita santai dalam menjelaskan kata demi kata yang disampaikan oleh Imam Ibnu Jama'ah, kan ini kajian rutin dan tidak terburu oleh waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada pertanyaan atau ada koreksi dari apa yang saya sampaikan, saya berikan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ada yang bertanya, tadi disebutkan sebuah athar man istata'ta alla tahuka ra'saka illa bi athar faf'al. Apabila Anda bisa untuk tidak menggaruk kepala Anda kecuali dengan athar, kecuali dengan hadis, maka lakukanlah. Ucapan siapakah dan apa referensinya? Itu ucapan Sufyan Ats-Tsauri. Itu bukan hadis, itu ucapan ulama besar yang bernama Sufyan Ats-Tsauri, dan antum bisa cek di kitabnya Al-Jami' li Akhlaqir Rawi karya Al-Khatib Al-Baghdadi. Wallahu ta'ala bisawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara sholat 2 rakaat yang kalau ada masalah itu kemudian diniatkan sholat apa Ustaz? Jazakallahu khairan. Doakan istiqomah ya Ustaz. Iya, terima kasih jazakallahu khair atas pertanyaannya. Sebagian para ulama mengatakan bahwa itu sholat sunnah mutlak. Jadi sholat sunnah mutlak saja 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Lalu kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menghilangkan masalah kita. Jadi kita niatkan dan kita minta agar Allah membantu kita untuk menyelesaikan masalah-masalah kita. Wallahu ta'ala misal. Dan tidak disebutkan sholat secara spesifik sebagaimana beberapa riwayat tentang masalah ini, seperti ada riwayat dari Abdullah bin Abbas dan lain-lain. Intinya sholat mutlak dan kita niatkan agar Allah membantu kita dalam menyelesaikan masalah-masalah kita. Saya sudah menadhar seorang akhwat, namun tidak sesuai dengan apa yang saya pikir. Tidak sesuai dengan apa yang saya pikir seperti wajah. Namun agamanya insya Allah bagus. Saya sudah istikharah namun masih ragu. Mohon nasihatnya Ustadz. Syukran Ustadz. Alamat email. Iya, terima kasih jazakallahu khair atas pertanyaannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Para ulama fikih menyatakan seperti yang dijelaskan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, pengisi di Masjid Nabawi. Beliau pakar fikih di kota Nabi pada saat ini. Beliau mengatakan secara global memilih pasangan itu kriterianya 2. Yang pertama agamanya baik, dan yang kedua kita suka secara personal. Kita suka secara personal. Dan salah satu yang dimaksud dengan personal itu wajah, fisik, gitu. Jadi fisiknya hendaknya kita suka, gitu loh. Kalau nggak suka, ke depan berat dan banyak yang divorce dalam masalah ini. Oh, berarti fisik diperhitungkan. Iya, makanya kan ada syariat nazar. Syariat nazar dalam beberapa hadis-hadisnya itu secara tegas menjelaskan kepada kita bahwa fisik diperhitungkan. Fisik diperhitungkan, baik laki-laki ke wanita atau wanita ke laki-laki. Karena fitrah laki-laki suka dengan fisik wanita, sebagaimana fitrah wanita suka dengan fisik laki-laki. Yang jadi masalah banyak pihak itu melupakan faktor ini. Padahal sahabat saja itu punya perhatian tentang masalah ini.
Tapi sebagian karena mungkin ketidaktahuan itu tidak menggubris, akhirnya ada kendala ketika mereka menikah.